Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan informasi pentingnya untuk P1, P2, P3, P4 ya. Guru honorer baik itu P1, P2, P3, P4 itu bersiap ya mulai tanggal 20 sampai 29 Oktober 2023 ya. Di situ nantinya di sekitaran tanggal di situ itu akan ada penentuan ya, penempatan bagi P1. Kemudian P2, P3, P4 itu menjadi penentu apakah bisa ikut tes CAT atau tidak. Jadi kita bisa katakan informasi ini bisa kita katakan sebagai salah satu informasi yang cukup krusial sih ya menurut admin pribadi ya. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja Bapak Ibu to the point ke informasinya. Oke, kita ke websitenya BKN terlebih dahulu teman-teman ya. Kita coba ke websitenya BKN, yang mana kita lihat ya BKN pernah memposting informasi terkait dengan data TMS ya, termasuk P3K Guru, nakes dan juga tenaga teknis. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan solusi terkait dengan kendala pelamar seleksi CASN 2023, teman-teman bisa menonton ulang ya live streamingnya di BKN Guide Official YouTube ya, bersama dengan forum Peruri teman-teman ya. Nah oke, kita langsung saja ya. Ini data di tanggal berapa ya teman-teman? Oktober ya. Nah ini kita lihat ya untuk data bulan Oktober, tanggal 3 Oktober 2023 ini lumayan banyak ya teman-teman, rekan-rekan guru honorer yang mengalami kondisi seperti ini, yaitu TMS atau dokumen yang kemarin diunggah ataupun hasil verifikasi data SSCIS-nya itu error, bukan error ya, masuk dalam kategori TMS per 3 Oktober ya, per 3 Oktober 2023 Bapak Ibu ya. Pendaftarnya itu kan mencapai 338.349. Saya ulangi, 338.349. Yang TMS itu bayangkan lumayan banyak ya, sekitar 6.287. Pertanyaan sekarang ya, apakah kira-kira ketika Bapak Ibu dinyatakan TMS dan otomatis nantinya berimbas kepada tidak lulusnya Bapak Ibu di seleksi administrasi, apakah bisa sanggah? Nah, kalau dikatakan bisa sanggah ya bisa lah teman-teman ya. Itu tergantung dari apakah kesalahan-kesalahan itu bukan dari kesalahan Bapak Ibu, tapi hanya dari kesalahan teknis pada saat Bapak Ibu, kesalahan teknis dari Panselnas ya, logikanya itu yang bisa disanggah. Tapi kalau misalkan murni kesalahan Bapak Ibu pada saat mulai mendaftar hingga resume SSCSN, maka otomatis Bapak Ibu tidak bisa melakukan sanggah atau sanggahnya tidak diterima. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya, begitu banyaknya fenomena yang menyebabkan banyak sekali ya guru-guru yang masuk dalam kondisi TMS. Di sini kita perlu perhatikan teman-teman ya, kita perlu perhatikan informasi ini penting sekali ya Bapak Ibu. Lihat bahwasanya Kemendikbudristek itu di portal resminya itu adalah guru pppk.kemdikbud.co.id. Itu memang sudah pernah memposting perubahan jadwal ya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Yang mana kalau kita perhatikan secara mendetail di sini teman-teman ya, kita sekarang mulai masuk dalam fase seleksi administrasi. Untuk saat sekarang ini masih terjadi proses seleksi administrasi Bapak Ibu. Karena untuk seleksi administrasi itu berakhir tanggal 12 Oktober. Jadi masih ada sekitar 6 hari ya, karena ini baru tanggal 6 Oktober. Nantinya itu pengumuman hasil seleksi administrasi
itu diumumkan tanggal 13-16 Oktober 2023. Nah, apakah di tanggal 13 sampai 16 Oktober 2003 yang merupakan pengumuman hasil seleksi administrasi itu sudah final Bapak Ibu yang akan menentukan langkah ke depannya bagi P1, P2, P3, P4? Belum teman-teman ya, karena di tanggal satu hari setelahnya itu di tanggal 17 sampai 19 Oktober itu ada kesempatan bagi pelamar untuk menyanggah hasil seleksi administrasi. Nah, dari pihak BKN sendiri di hari yang sama juga sampai tanggal 21 Oktober itu akan menjawab sanggah. Nah, di finalnya itu adalah mulai tanggal 20 sampai tanggal 29 Oktober. Disinilah nantinya penentu ya, penentu bagi P1 apakah nantinya mendapatkan penempatan menjadi ASN atau tidak. Karena nantinya di tanggal 20 itu akan ada pengumuman pasca sangga sampai dengan penarikan data final ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Kalau misalkan P1 lolos seleksi administrasi di tanggal 13 sampai 16, maka posisi itu aman sekali. Berbeda kalau misalkan tidak Bapak Ibu, P1, P2, P3, P4 ketika misalkan di sini pengumuman pasca sangga tetap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, maka P2, P3, P4 itu otomatis tidak bisa nantinya mengikuti penjadwalan dan tidak bisa ikut di seleksi kompetensi. Otomatis buyar harapan kita menjadi ASN P3K Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan ya, sebenarnya penentu P2 dan P3 serta P4 untuk ikut di seleksi kompetensi nantinya sebenarnya Bapak Ibu ya, sebenarnya itu nantinya dimulai di tanggal 20 sampai 29 Oktober. Kenapa? Karena di tanggal 20 itu sampai 26 Oktober itu akan ada pengumuman dari Panselnas terkait dengan pengumuman pasca sanggah. Seperti itu ya, dimulai di tanggal 20 sampai 26 Oktober 2023. Nah, nantinya setelah pengumuman pasca sangga ini di sini akan diadakan penarikan data final. Data P1, P2, P3, P4 itu akan ditarik ya, dan itulah menjadi ketentuan finalnya. Nantinya setelah pelamar P2, P3, P4 dinyatakan lulus pengumuman seleksi administrasi baik sangga maupun tidak, nantinya yang lolos seleksi administrasi Bapak Ibu itu akan bersiap lagi di tanggal 3 sampai 6 November 2023. Karena di sini nantinya Bapak Ibu akan mengetahui di mana daftar peserta yang ikut seleksi kompetensi, tes CAT maksudnya, kapan jadwalnya dan tempat seleksinya. Nah, untuk estimasi pelaksanaan seleksi kompetensi itu dilaksanakan di tanggal 8 November bulan depan ya, tanggal 8 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bisa tidaknya Bapak Ibu ikut seleksi kompetensi CAT BKN baik itu P2, P3, P4 dan posisi P1 mendapatkan penempatan itu tergantung dari pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 13 sampai 16 Oktober dan pengumuman pasca sangga di tanggal 20 sampai 26 dan di tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023. Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu semua lolos seleksi administrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.